Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Putri Sadiah dengan NIM 202504103445 dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis pasar, ramalan dan permintaan pasar, teori estimasi biaya, serta capital budgeting. Di sini pendahuluannya terlebih dahulu saya akan menjelaskan dalam dunia bisnis, perusahaan harus memahami kondisi pasar, memperkirakan permintaan konsumen, menghitung biaya yang akan dikeluarkan, serta menentukan investasi yang tepat. Keempat aspek tersebut saling berkaitan erat dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan suatu usaha yang untuk jangka panjang. Yang selanjutnya ada pengertian dan fungsi pasar. Pasar adalah tempat atau mekanisme bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Dalam ekonomi manajerial, analisis pasar memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai sarana distribusi barang, pembentukan harga pasar yang seimbang, sarana promosi bagi produsen, dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Selanjutnya ada peramalan permintaan pasar. Di slide selanjutnya ini ada peramalan permintaan pasar itu merupakan suatu demand forecasting adalah proses mengestimasi atau memprediksi jumlah produk atau jasa yang akan diminta oleh konsumen di masa depan. Terus peramalan ini penting karena sebagai dasar perencanaan produksi agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok, serta membantu menyusun strategi pemasaran yang lebih akurat dan lebih terjamin untuk masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada pengertian teori dan estimasi biaya dan perilaku biaya. Estimasi biaya adalah analisis untuk menghitung dan memproyeksikan total pengeluaran operasional perusahaan di masa mendatang. Dalam ekonomi manajerial, biaya dibagi menjadi biaya tetap, yaitu fixed cost, dan biaya tidak tetap, variable cost. Nah, ini dibagi menjadi 2. Meskipun jumlah produksinya tuh berubah, tapi yang lainnya tidak berubah kalau variable cost. Nah, contohnya tuh seperti sewa gedung, terus biaya variabel yang berubah secara proporsional sesuai dengan volume produksi. Contohnya itu seperti bahan baku. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implikasi estimasi biaya bagi manajer. Nah, di sini tuh estimasi biaya sangat krusial membantu manajer dalam menetapkan harga jual produk. Seperti kayak harga-harga di pemasaran. Nah, harga produk ini juga ideal agar bisa saling bersaing namun tetap profitable. Selain itu, analisis ini digunakan untuk mengetahui titik impas, jadi kayak pas gitu, atau break even point agar perusahaan mengetahui batas minimum penjualan supaya tidak mengalami kerugian. Jadi harus tahu batas minimum juga supaya nggak tiba-tiba mendadak rugi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi dari capital budgeting. Nah, materi dari capital budgeting itu ada penganggaran modal. Capital budgeting itu merupakan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai investasi aset jangka panjang perusahaan. Nah, contohnya itu bisa jadi dalam keputusan penganggaran modal ini meliputi pembelian mesin produk baru, pembukaan cabang baru, atau proyek ekspansi bisnis dengan tujuan memastikan modal besar yang dikeluarkan bisa menghasilkan keuntungan maksimal. Jadi di sini tuh ada beberapa itu pesaing baru, kayak produksi baru gitu, supaya bisa menghasilkan keuntungan maksimal di masa depan. Jadi nggak meminimalis
meminimalisirkan kerugian. Nah, jadi di sini tuh pengambilan keputusan itu mengenai pengambilan keputusan itu manajerial yang sukses itu membutuhkan investasi yang kuat dari seluruh aspek ekonomi. Terus memahami kondisi pasar, ramalan permintaan, dan rincian biaya secara akurat akan meminimalkan risiko kegagalan investasi di masa depan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar. Nah, pasar itu ada 4, ada pasar persaingan sempurna, terus pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Nah, pasar persaingan sempurna itu ciri-cirinya itu penjual dan pembeli sangat banyak, produk yang dijual sejenis atau homogen. Terus tidak ada produk yang dapat menentukan harga sendiri. Contohnya itu kayak hasil pasar pertanian seperti beras dari petani-petani itu atau tumbuh-tumbuhan, sayuran. Yang kedua ada pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini hanya ada satu penjual, tidak memiliki pesaing langsung. Terus terakhir itu penjual memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. Contohnya itu ada perusahaan listrik negara seperti PLN dan PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya di sini ada pasar oligopoli. Terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Keputusan baru perusahaan untuk memengaruhi perusahaan lain. Contohnya itu ada industri otomotif dan operator seluler. Kayak PT-PT mobil motor kayak Yamaha, Daihatsu gitu dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam pasar oligopoli. Jadi terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Terus yang selanjutnya ada pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini tuh banyak penjual tapi produknya memiliki perbedaan persaingan terjadi melalui kualitas, merek, dan promosi. Contohnya itu kayak restoran, kafe, produk skincare, dan pakaian. Jadi mereka tuh memiliki perbedaan persaingan dalam kualitas dari perbuatan mereka sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.